Indonesian English TV. For this video, I would like to explain and to start the explanation of the grammar that will be useful for all of you to understand deeper the structure of English grammar. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai basic grammar, yaitu pembahasan untuk para pemirsa semua atau para siswa SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa sekalipun bisa untuk mempelajari basic grammar yang berasal dari buku ini. Buku ini adalah buku kolaborasi dari 12 orang penulis, di mana diinisiasikan oleh dosen-dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Batanghari Jambi. Jadi inilah para penulisnya. Di atas nama saya, biar bisa diperhatikan dengan nama-nama yang ada di buku ini, mempunyai topik-topik bahasan masing-masing, sehingga dalam sebuah buku ini bisa dilihat ada 12 topik pembahasan, dan di sini kita akan membahasnya satu-satu. Ya, untuk kita ketahui bahwa buku ini juga diterbitkan oleh penerbit Lingkar Edukasi Indonesia. Ini editornya, terus penyuntingnya, desain sampulnya bisa lihat di sini, juga ber-ISBN. Yang perlu diketahui adalah cetakan pertama daripada buku ini adalah pada bulan Februari 2025. Baru sekitar 4 bulan yang lalu buku ini terbit. Jadi ada hak ciptanya ketika Anda mau memperbanyak. Tapi melalui buku ini kita akan membahasnya satu persatu topik. Tetapi kita membataskan diri di sini untuk membahasnya. Not all the topic for chapter 1 will be discussed in this video. But we will design for maybe 10 minutes for one topic. Ini adalah daftar isinya. Jadi bab satunya tentang ini, terus bisa dilihat para pemirsa, kita tidak membahas tentang daftar isi secara detail, but these are the topic discussion will be discussed by the reader. You need to read very, very carefully to get a better understanding for you. Okay, para penggemar atau pemirsa channel pemirsa channel Indonesian English TV. Oke, kita mulai akan membahas pada bab yang pertama atau chapter 1 for basic English grammar for you. Oke, jadi yang sangat-sangat sederhana. Jadi setelah kita memahami alfabet dari A sampai dengan Z, kita itu juga sangat penting alfabet, tapi dalam buku ini kita membahas pertama adalah tentang konsep kata benda dan fungsi kata benda di dalam kalimat berbahasa Inggris. Jadi kita sama pahami bahwa setiap kalimat itu pasti terdiri kata benda dan juga kata sifat dan lain-lain pengelompokan kata yang ada di dalamnya. Lihat, yang pertama kita bahas adalah konsep kata benda dan fungsi kata benda di dalam kalimat dalam berbahasa Inggris. Jadi, this is the definition. Nouns adalah istilah yang digunakan untuk menyebut nama orang, tempat, hewan, hari, tumbuhan, ide, atau benda lain yang bisa dipandang sebagai suatu objek. Jadi, noun itu adalah kata benda. Banyak di sekitar kita yang merupakan kata benda. Ini sangat dasar sekali. Kita bisa menghafal kata-kata benda ini sebagai tambahan kosakata kita. Dari buku ini ada what are nouns? Kata benda itu apa? Jadi nouns itu yang terdiri dari nouns represent, atau noun itu adalah mewakili daripada orang. Misalnya ada girls, ada pirates, ada criminals, ada pilots,
ada presiden, ada minister, ada police, dan lain-lain sebagainya. Jadi jenis profesi manusia itu juga adalah kata benda. Dan pengelompokan sangat sederhana, kita ambil cukup 3 saja, nanti yang lain bisa dipertambahkan. Jadi cara baca adalah gold, pirate, criminal. Atau yang pada golongan yang kedua itu places, ada tempat-tempat. Jadi kata benda yang merupakan tempat itu adalah city, ada Asia, ada planet, ada in the school, ada Indonesia, ada India, ada campus, ada institution, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini hanya contoh 3 saja. Jadi bisa kita tambah di sana sebanyak-banyak. Kemudian untuk things atau sesuatu. Sesuatu ada orange, hamburger, knowledge. Apalagi misalnya imagination. Apalagi misalnya chair, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi conglomerate things. There are too many things that you can mention for this one. But one important thing that you can read as the pronunciation of English asks you to do the same pronunciation. Orange, hamburger, knowledge. Ini kita bisa lihat adalah ilmu pengetahuan. Jeruk, hamburger, dan ilmu pengetahuan. Jadi kita lihat ke bawahnya lagi, di bawah adalah tentang dalam bahasa Inggris kata benda dikelompokkan berdasarkan bentuk dan jumlahnya. Jadi di sini ada bentuk dan jumlahnya. Jika kalau sudah masuk kepada bentuk, itu ada beberapa kata. Jadi kata benda itu ada kata benda yang berbentuk konkret, ada kata benda yang berbentuk abstrak. Nah, jadi kita sini akan membahas hanya kata benda yang berbentuk konkret, noun saja. Nanti yang abstraknya kita akan bahas nanti di video yang keduanya. Jadi kita lihat yang pertama adalah berdasarkan bentuknya, kata benda dapat dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu concrete nouns. Concrete nouns adalah kata benda yang real, kata benda yang konkret, dan atau kata benda yang berwujud. Dan abstract nouns. Abstract nouns adalah kata benda yang tidak berwujud. Jadi kalau kata benda konkret itu kita bisa namakan, kita sebutkan contoh misalnya book, pen, television, plane, pesawat terbang, chair, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu berwujud, bisa dilihat dan bisa kita pegang bentuknya. Itu namanya adalah concrete nouns. Lawan daripada concrete nouns itu adalah abstract nouns. Abstract nouns itu adalah kata benda yang tidak berwujud. Apa kata benda yang tidak berwujud itu? Kita lihat di dalamnya adalah air. Air itu udara. You can feel the air blowing on your face, but you cannot see the air using your eyes. Jadi kita bisa merasakan udara menerpa wajah kita, tetapi kita tidak bisa lihat bentuk daripada udara itu bagaimana itu. Pertama, air. Apalagi yang selanjutnya? Yang selanjutnya adalah love. Love itu cinta. Cinta itu salah satu contoh daripada abstract nouns, kata benda abstrak. Jadi you can feel the love of someone, or you can love someone with the greatest love you have, but you cannot show the form of the love. You cannot show the form, the color of the love, because love is the abstract nouns. Dan jadi abstract nounnya adalah love. Ada lagi air, ada lagi di dalamnya kita sebutlah sin atau dosa. Jadi dosa itu, sins itu merupakan kata benda abstrak. Oke, nanti pembahasan lebih jelasnya untuk yang abstrak kita akan bahas nanti. Sini akan dibahas pertama adalah concrete nouns.
Concrete nouns mengacu pada benda nyata yang dapat dilihat atau dapat dirasakan melalui panca indera. Kategori ini terdiri dari 4 jenis. Jadi concrete nouns terdiri dari 4 jenis. 4 jenis. Pertama adalah proper nouns. Jadi yang penting kita ingat adalah concrete nouns dulu. Kata benda nyata. Jadi kata benda nyata ini terbagi 4. Yang pertama adalah proper nouns. Proper nouns adalah kata benda yang digunakan untuk menyebut nama khusus seperti nama orang, tempat, institusi, atau hari tertentu. Kata ini selalu diawali dengan huruf kapital karena proper atau sempurna. Berasal dari bahasa Latin yang berarti kepemilikan individu atau entitas tertentu. Proper nouns tidak menggunakan kata sandang seperti the, atau an. Contoh, Sarah. Jadi, nama orang tidak disebutkan dengan the atau e. Jadi, langsung saja dia kepada namanya, Sarah. Kecuali nama keluarga. Ketika nama keluarga, the Sarahs. Itu baru keluarga Sarahs. Okay? Jadi, ini tidak menggunakan the. Kemudian, Japan. Itu negara Jepang. Jadi, Japan itu tidak menggunakan the. Memang ada beberapa negara yang memang menggunakan the, tapi untuk Jepang tidak. Yang negara yang menggunakan the adalah the Philippines dan the United States of America, the United Kingdom. Hanya itu aja. Tidak semua negara, tapi kalau negara seperti Indonesia langsung kepada katanya Indonesia. Jadi bukan the Indonesia, ya. Itu adalah proper noun untuk nama negara. Kemudian untuk menyebutkan nama institusi atau universitas, misalnya kita sebut namanya Universitas Diponegoro atau Universitas Batanghari, tidak ada. Tidak kita sebutkan dengan the Universitas Batanghari. Tadi langsung Universitas Batanghari. Itu nama institusi, tidak tambah dengan the. Kemudian Bandung, nama kota juga tidak kita tambah dengan the, bukan the Bandung. Tapi kalau kita tambahkan dengan untuk kata yang lain, bisa kita tambahkan the Bandung Universities atau universitas yang ada di Bandung, bisa ada Bandung. Tapi sini tidak nama Bandung langsung, tidak kita pakai the. Kemudian Microsoft, nama-nama perusahaan, kita juga tidak tambah dengan the. Kemudian Sunday, nama hari juga kita tidak nambah dengan the di dalam atau kata sandang di depannya. Jadi untuk video yang pertama ini sebagai pembuka, kita hanya berdiskusi tentang proper nouns, yaitu pada concrete noun saja, di mana daripada pembahasan kata benda ini terbagi dari beberapa jenis. Ada proper nouns, di dalamnya ada concrete nouns dan juga di dalamnya ada abstract nouns. Ya, pada concrete noun kita baru bahas pada samping kepada proper noun saja. Karena agar tidak membuat kita belajarnya jemu, jadi kita cukupkan dulu sampai di concrete nouns, sampai di pada contoh-contoh yang telah kita sebutkan tadi, agar bisa dapat dipahami. Jadi video ini cukup selesai sampai di sini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Karena kita nanti insya Allah akan intensif untuk memberikan materi-materi yang seperti ini kepada kita untuk memahami bahasa Inggris. Sekali lagi, jika kita bisa berbahasa Inggris, kita bisa menguasai dunia, bepergian kemanapun saja, bahkan bisa mencari kerja dengan lebih easy to get the job, while you know English when you are able to speak English everywhere, and also writing in English. Then, for this video, thank you for watching, and don't forget to watch and learn the next video. We will discuss about the next topic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.